Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kita hari yang baru. Wow, Tuhan Yesus baik ya. Ayo kita sama-sama berdoa sebelum kita saat teduh. Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa baik buat setiap kami. Kami bangun dalam keadaan sehat Tuhan. Kami bisa melihat pagi. Kami mengucap syukur untuk rahmat baru, untuk cinta Tuhan yang baru. Mari Tuhan, berkati setiap kami, urapi pagi hari ini dengan urapan yang baru. Kami mau saat teduh sama-sama. Mari Tuhan, ajar setiap kami mau duduk sebagai seorang murid. Ajaran-Mu pasti akan menuntun kami sepanjang hari ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Wow. Tuhan Yesus baik ya. Selalu baik, selalu dahsyat, selalu luar biasa. Itulah kemurahan, itulah kebaikan. Makanya saya itu suka sekali pujian, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap pagi, ya memang itu yang kita rasakan tiap hari ya. Wow. Ya, tema kita hari ini adalah andalkan Tuhan, engkau pasti selamat. Nah, kita merespon apa saja itu penting. Respon pertama itu penting. Karena respon itu yang akan menyebabkan kita menuai hasil. Kalau responnya benar, hasilnya pasti benar. Tapi kalau responnya bersungut-sungut, maka tidak menghasilkan apapun. Jadi pagi hari ini Tuhan ngajarin apa? Bagaimana caranya mengandalkan Tuhan di situasi-situasi baik dalam keadaan baik maupun tidak baik. Lihat di kitab Matius 8 ayatnya yang mulai dari ayat yang kelima. Matius 8 mulai dari ayat yang kelima. Judulnya kita hari ini adalah mengandalkan Tuhan, engkau pasti selamat. Ya, penting sekali mengandalkan Tuhan dalam situasi-situasi apa saja. Judul perikop firman Tuhan ini adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakan." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Amin. Saudara, lihat. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Lihatlah statusnya si orang ini. Dia seorang perwira. Namanya aja perwira, berarti posisi dia tinggi banget. Dia pasti pinter ya, namanya perwira karena posisinya tinggi, dia pasti pinter. Dia pasti orang kuat. Ya, dia pasti orang kuat itu. Dia kan tadi udah bilang, kalau nyuruh prajuritnya ngomong apa saja langsung dilakukan. Berarti dia orang kuat. Orang pinter, orang kuat, orang berduit, pasti orang kaya ini. Nah, lalu apa? Namanya pasti terpandang. Si orang perwira ini gambaran daripada orang kuat, terpandang, orang kaya, terkenal. Nah, ini si perwira ini. Tetapi dia mendengar nama Yesus. Dia mendengar nama Yesus dan membutuhkan mujizat untuk siapa? Untuk prajuritnya. Nah, ayat ini ngomong tentang apa, saudara? Sekalipun kita itu orang terpandang, orang berposisi,
orang berduit. Apakah kita punya hati untuk mendoakan orang lain? Banyak orang kaya hari-hari ini, kaya dalam arti tanda kutip ya, bisa kaya secara materi, bisa kaya ya dari segi materi biasa saja, tapi kaya di sini adalah gambaran dari orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan. Tetapi perwira ini termasuk golongan orang kaya. Tetapi dia meskipun punya semuanya, termasuk dia orang yang terpandang sekalipun, dia mendengar nama Yesus, berarti dia kenal Yesus. Tapi dia mencari dia, Tuhan Yesus. Perwira itu mencari Tuhan Yesus. Lihat, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira. Ini bicara tentang apa lagi, saudara? Tadi dikatakan dia terpandang, dia punya uang, dia berposisi, dia orang kuat, tapi dia mengenal Yesus. Pertanyaannya sepele banget sebenarnya. Sampai hari ini, kita percaya Tuhan gak sih? Kita percaya Yesus gak sih? Ataukah gambaran dari orang Kristen itu percaya Yesus? Apakah gambaran dari orang yang punya salib, pakai salib kayak begini adalah gambaran orang yang percaya Yesus? Gambaran, saya bilang. Gak tentu. Banyak orang Kristen pergi ibadah minggu tapi gak percaya Yesus. Banyak orang melayani Tuhan di gereja tapi gak percaya Yesus. Bahkan banyak orang datang melakukan doa saat teduh dan lain sebagainya, tapi tidak percaya Yesus. Nah, bagaimana bisa tahu bahwa orang ini percaya Yesus atau tidak? Taunya dari mana? Ketika tekanan datang seperti ini, si perwira ini. Ketika tekanan datang, ketika rasa takut datang, ketika rasa khawatir datang, itu adalah waktu yang tepat untuk bisa melihat kualitas percaya kita kepada Tuhan sebesar apa. Orang tuh suka sekali menghafal lirik. Ku percaya Tuhan bukakan jalanku, walau ku belum melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya sekalipun aku belum melihat, namun aku percaya. Banyak orang tuh suka menghafal lirik, tapi belum tentu percaya dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi gampang untuk melihat kualitas percaya kita, kualitas keimanan kita itu pada saat apa, seperti seorang perwira ini. Punya rasa takut dan kecemasan yang tinggi. Itu adalah cara yang tepat untuk melihat kualitas kepercayaan kita. Nah, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan perhatikan sikapnya. Memohon kepadanya. Memohon bicara tentang apa? Sikap santun. Ada kesopanan. Sekalipun dia orang berposisi, sekalipun dia orang terpandang, orang kuat, punya semuanya, tetapi dia tetap punya sikap rasa hormat kepada Yesus. Artinya dia kenal Yesus toh. Artinya dia tahu siapa Yesus. Sikapnya itu yang membuat dia mengerti dirinya bahwa posisi, jabatan, kekayaan, nama terpandang itu gak ada apa-apanya. Sikap dia di hadapan Tuhan adalah 0. Artinya kita ini bukan siapa-siapa. Artinya dia menganggap bahwa dia bukan siapa-siapa. Waktu dia datang kepada Yesus, sikapnya lihat
Luar biasa sekali. Memohon. Di Alkitab kalau ada kata memohon, itu artinya ada sikap menunduk. Ada sikap hormat kepada Tuhan. Ada sikap penuh kehati-hatian untuk berbicara atau bersikap. Itu memohon. Lihat nih, perwira ini kan orang terpandang. Dia bisa semuanya, dia kurang apa? Dia bisa cari tabib kok. Yang paling mahal sekalipun orang dia punya posisi. Dia punya jabatan tinggi, tinggal telepon. Dokter yang paling mahal sekalipun dia bisa. Tapi yang dia cari siapa? Yesus. Nah, kita bagaimana, saudara? Coba kita lihat siapa diri kita. Seringkali kan kita begitu, kan? Tuhan, aku sudah doa, Tuhan sudah doa. Saya kurang apa? Nah, kemarin ada yang DM sama saya begini. Saya ini pelayan Tuhan, Bu. Saya melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Bahkan semua apa saja sudah saya berikan untuk melayani jiwa-jiwa, Bu. Tapi kok Tuhan membiarkan hidup saya begini? Nah, ini kontras dengan sikap si perwira ini. Si perwira ini ngajarin kepada kita bahwa si perwira ini kan punya posisi, punya semuanya. Tapi dia gak pamer ke Tuhan. Tuhan, aku tuh punya semuanya sih. Aku bisa sih bayar ini. Dia tidak petentang-petenteng gitu ya. Apa sih ya petentang-petenteng? Ya, dengan sikap keangkuhannya kepada Tuhan, enggak loh. Tapi ketika ada seorang hamba Tuhan, dia DM sama saya dan mengatakan, saya ini hamba Tuhan loh, Bu. Saya melayani jiwa-jiwa. Tapi Tuhan, kenapa biarkan saya seperti ini? Nah, ini sikap. Ini sikap hati. Dipikir kalau kita itu melayani Tuhan, sudah berdoa, sudah berpuasa, sudah membayar persepuluhan, dianggap kita itu selalu diberikan privilege jalan tol, gitu. Lancar semuanya tanpa hambatan. Tidak ada, saudara. Ikut Tuhan atau enggak ikut Tuhan, tetap akan kena jatah proses. Taat dengan Tuhan atau tidak, tetap akan mengalami proses. Termasuk tekanan, tetap. Hanya yang membedakan adalah sewaktu kita taat. Nah, yang membedakan adalah sewaktu kita taat, kita tahu ada kekuatan baru. Gak gampang roboh. Tapi kalau orang yang gak mau berdoa, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, kena tekanan kehidupan, udah langsung frustrasi. Karena apa? Karena tidak mau belajar dengan Tuhan. Makanya selalu ada perbedaan. Orang berdoa sama orang tidak berdoa pasti ada perbedaan. Lihat aja, kalau gampang roboh, gampang mengeluh, gampang bersungut-sungut, pasti fondasi kekristenannya gak kokoh. Api Tuhannya pasti tidak dinyalakan setiap hari. Bisa kelihatan di situ. Mengapa banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan pada roboh? Karena dia melayani karena apa? Ya karena jadwal. Tidak dengan segenap hati. Mengapa banyak pelayan Tuhan? Gampang sekali lelah. Aku capek melayani. Loh, melayani kok capek? Habis melayani itu harusnya sukacita, bukan capek. Nah ini, gambaran daripada si perwira itu. Dia terpandang, dia punya nama, dia punya uang, dia punya jabatan, tapi dia tetap mencari Yesus. Satu, lalu yang kedua, dia punya sikap rasa hormat kepada Tuhan. Ini lo lihat. Dan memohon kepadanya. Coba koreksi diri kita bagaimana, saudara?
Apakah kita masih menuduh Tuhan sampai hari ini? Hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Sikap itu menentukan loh. Sikap itu menentukan. Makanya lihat ini. Dia tidak hanya memohon. Artinya sikapnya udah benar tuh. Punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana dengan ucapannya? Lihat berikutnya. Tuan. Dia bilangnya Tuan loh. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Perhatikan kata Tuan. Orang tuh kalau panggil nama Tuan, itu kan artinya untuk orang yang betul-betul dihormati. Tuh. Si perwira ini orang yang terhormat, tapi dia bisa menghormati orang lain. Bahkan dia menghormati Tuhan. Tuan, hambaku terbaring. Lihat sikapnya. Tuan, artinya dia menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Dia memperlakukan Tuhan itu lebih terhormat dari posisi dia. Berapa banyak orang-orang kaya yang kalau telepon hamba-hamba Tuhan itu, suruh itu hamba Tuhan si A ini datang ke rumah. Dia suruh ajudannya atau suruh PA-nya untuk telepon, panggil itu hamba Tuhan, suruh datang ke rumah. Karena merasa kaya, tinggal suruh PA-nya aja. Tinggal suruh asistennya aja. Panggil itu hamba Tuhannya datang ke rumah. Tapi si perwira ini enggak. Dia datang sendiri kepada Tuhan. Satu. Lalu yang kedua, dia tetap menaruh hormat kepada Tuhan dengan sikapnya, dengan perkataannya. Dia tidak menganggap dirinya paling terkenal. Dia tidak menganggap dirinya paling terhormat. Dia melepaskan posisinya, dia melepaskan jabatannya, dia melepaskan kekayaannya. Dan dia di hadapan Tuhan itu nol. Lalu yang ketiga, perhatikan, hambaku terbaring sakit. Berapa banyak orang-orang yang sudah merasa kaya raya itu tidak peduli dengan kebutuhan orang. Berapa banyak daripada kita, jangankan orang kaya, banyak juga orang miskin pelit, gak pernah mau doain orang, memikirkan diri sendiri, gak pernah doain orang. Si perwira ini, sekalipun dia punya semuanya, tapi dia punya kerendahan hati untuk apa? Mendoakan. Pernah gak saudara, Anda mendoakan mbak yang di rumah? Pernah gak mendoakan, memberkati mbak yang suka bersih-bersih, menolong kita, membantu kita? Pernah gak mendoakan dia? Diajakin doa bareng-bareng, pernah gak mbaknya didoakan? Satpam yang ada di kantor pernah gak didoakan? Cleaning service yang di kantor pernah gak didoakan, saudara? Atau jangan-jangan kita bagian daripada orang yang menganggap memandang sebelah mata. Dia cuma mbak, dia cuma cleaning service. Pernah gak kita punya kerendahan hati untuk mendoakan orang-orang ini? Atau jangan-jangan kita hanya berdoa untuk kebutuhan perut kita. Teman-teman kita lagi apa, berkesusahan, gak pernah didoain, gak pernah dijenguk. Orang tua kita, mertua itu termasuk orang tua loh. Lagi sakit, apakah pernah dijenguk, didoakan? Ini lagi ngajarin begitu. Sikap hati kita itu dilihat loh sama Tuhan. Cara kita hidup sehari-hari itu dilihat sama Tuhan. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Ia sangat menderita. Berarti dia tahu betul keadaan prajuritnya. Apakah kita tahu, saudara, keadaan mbak di rumah kita? Apakah kita tahu keadaan pembantu kita? Babysitter kita kalau punya babysitter. Apakah kita tahu keadaan teman-teman kita, tetangga kita? Atau kita punya rasa cuek yang tinggi yang gak peduli dengan keadaan orang lain?
Coba kita lihat saudara, apakah kita tidak peduli dengan semuanya itu? Tapi si perwira ini mengajarkan kepada kita pagi hari ini. Dia tahu posisi, dia tahu nama baik, dia tahu kekayaan, dia tahu semuanya. Tapi dia merasa nol di hadapan Tuhan. Dia bukan siapa-siapa. Dia yang dia tahu adalah dia mau prajuritnya sembuh. Paham saudara ya sampai di sini? Betapa pentingnya sikap hati itu di hadapan Tuhan. Ini aja dia mengerang, menangis, punya hati untuk orang lain. Nah, pertanyaan kita, apakah kita punya hati untuk orang lain? Apakah kita itu masih mendoakan orang lain sih sampai hari ini? Kita semua tahu ya, banyak sekali tekanan demi tekanan yang kita hadapi hari-hari ini. Banyak sekali hambatan, tantangan, kesukaran, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, saudara, apakah kita masih peduli dengan keadaan orang lain? Lihat, dikatakan ia sakit lumpuh, ia sangat menderita. Betapa hatinya itu keluh ngelihat apa prajuritnya menderita. Artinya dia tahu sungguh keadaannya. Dia tahu sungguh kesusahannya. Nah, kita punya hati gak sampai di situ? Sikap hati penting, saudara. Perilaku kita kepada Tuhan, termasuk berperilaku kepada orang lain, baik di bawah kita, itu diperhitungkan sama Tuhan. Kita doa kuat-kuat gitu ya, melayani Tuhan dahsyat. Tapi sama orang rumah, cuek. Gak peduli. Apalagi dengan orang yang kerja sama kita, gak peduli. Apakah ini kegambaran pengikut Kristus? Si perwira ini bukan murid Yesus loh. Dia hanyalah seorang perwira. Tapi dia kenal siapa Yesus. Nah, kita ini yang jadi Kristen, udah ikut Yesus berkali-kali. Apakah kita punya sikap seperti si perwira ini? Punya hati hamba? Punya kerendahan hati untuk mendoakan orang lain? Menaruh rasa hormat kepada Tuhan? Coba kita lihat bagaimana kita. Apakah masih dengan cara yang lama, cara kuno? Tuhan, Engkau tega sekali membuat hidup saya menderita. Tuhan tega sekali membuat kehancuran di dalam keluarga saya. Tuhan betul-betul membiarkan saya menderita. Mana ada begitu? Mana ada kita bisa mengatakan begitu kepada Tuhan? Rasa sikap hati yang benar kita tidak punya. Sudah banyak masalah, sudah banyak kesalahan, menuduh pula dengan Tuhan. Tapi si perwira ini, dia tahu posisi dia, bukan siapa-siapa. Pernahkah kita datang kepada Tuhan dan menganggap diri kita bahwa kita itu bukan siapa-siapa? Tuhan menjawab doa kita atau tidak, toh kita bukan siapa-siapa. Justru kitalah sendiri yang merusak kehidupan kita. Yang membuat kehancuran itu kan kita sendiri. Apakah kita punya perasaan seperti itu? Bukan siapa-siapa. Amin, saudara. Ini si perwira lagi ngajarin kita loh pagi hari ini. Ngajarin untuk sopan kepada Tuhan. Ngajarin untuk mengingatkan posisi kita. Yang bukan siapa-siapa ini. Jadi pentingnya kita punya sikap yang benar di hadapan Tuhan. Sewaktu kita masuk dalam hadirat-Nya. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikap kita itu dilihat sama Tuhan. Ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkan. Lihat ya, Yesus itu gak tanya loh. Kenapa toh? Prajuritmu kenapa toh? Lagi bikin apa? Lagi sakit apa? Kenapa kok begini? Tuhannya gak banyak ngomong. Ya, aku akan sembuhkan. Yang membuat hati Tuhan, yang membuat Tuhan itu gak banyak tanya itu kenapa saudara? Sikap hati si perwira.
Yang membuat Tuhan itu gak banyak tanya itu karena sikapnya. Tuhan tahu dia berposisi. Dia tahu dia terpandang orangnya. Tuhan tahu dia orang kaya. Tapi yang Tuhan lihat yang ada di dalam sini. Kerendahan hati. Sikap dia terhadap Tuhan. Cara dia ngomong sama Tuhan. Itu diperhatiin sama Tuhan. Makanya Tuhan gak banyak ngomong. Ya, aku akan datang dan aku menyembuhkan. Sampai Tuhan katakan apa toh? Aku akan datang. Makanya saudara, jangan cepat menjawab, ya aku percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Nah itu tapi lihat dulu. Sikap kita bagaimana dengan Tuhan? Banyak orang terlalu excited untuk melihat mujizat. Tapi tidak mau melakukan proses. Di kitab Ulangan itu kan ada berkat dan kutuk. Ya kan? Kita selalu bilang, yes, amin, dahsyat. Waktu apa? Ngomong tentang berkat. Tapi giliran ngomong tentang kutuk, diam semua. Berkat dan kutuk itu harus dibaca dua-duanya. Yang satu diimani, yang satu dijalankan. Amin. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang. Apa yang membuat Tuhan mau datang dan menyembuhkan? Sikap. Cara ngomong. Memposisikan diri bukan siapa-siapa. Makanya waktu kita datang kepada Tuhan dengan sikap segala keangkuhan. Bangsa Israel udah dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir, gak ngerti-ngerti juga. Pengennya apa? Pengennya kembali makan enak. Kembali ke Mesir. Tapi gak ngerti tujuan Tuhan kenapa harus dibawa keluar dari tanah Mesir. Gak ngerti-ngerti juga. Udah dikasih tahu bahwa Mesir itu berbahaya, bahwa engkau akan diberikan tempat yang lebih bagus. Tapi tetap kekeh, aku maunya ini Tuhan. Gak enak ini proses. Gak enak ini, aku hidup kayak begini, habis semuanya, gak enak Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan aku hancur? Padahal Tuhan lagi apa? Bawa dia kepada keselamatan. Kehidupanmu udah sembrono. Cara engkau hidup udah salah. Tapi bersungut-sungut. Kemarahan demi kemarahan. Nah ini sikap hati diperlihatkan sama Tuhan. Makanya banyak orang ngejar berkat toh. Karena apa? Maunya instan. Kalau ngomongin tentang berkat. Wah, ya amin, dahsyat, haleluya. Itu kalau ngomongin berkat. Tapi giliran diminta sama Tuhan, ikutin tuntunan, gak ngerti. Gak kuat Tuhan, kenapa ini masalah gak kelar-kelar. Jadi sudah tahu ya, apa yang menyebabkan Tuhan itu luluh hatinya. Karena sikap yang benar, cara yang benar, tidak menuduh Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan, mengerti isi hati Tuhan. Mengapa kehidupan itu hancur, mengapa semuanya ini diizinkan habis. Ngerti dulu isi hati Tuhan. Punya uang gak punya uang, tetap menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Punya atau gak punya, berhasil atau gagal, tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Dijawab Tuhan atau tidak, tetap memuliakan Tuhan. Kita harus berada di fase yang seperti ini. Jangan seperti Kristen yang dulu-dulu. Kejar berkat terus. Kejar mujizat terus. Amin ya. Tetapi, ini ayat yang ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku, lihat. Aku tidak layak Tuhan menerima engkau. Yang pertama tadi, dia orang berposisi, dia orang terpandang, dia punya banyak duit. Ini si perwira kan gambaran orang kaya raya.
Tetapi waktu di hadapan Tuhan dia bukan siapa-siapa. Betapa si orang perwira ini, dia menaruh rasa hormat yang begitu luar biasa di hadapan Yesus. Lah kita ini banyak orang sudah gak punya apa-apa, maaf ya, udah gak punya apa-apa, sombong pula di hadapan Tuhan. Marah-marah sesukanya, murtad, lalu ngata-ngatain Tuhan Yesus. Tuhan tidak tolong, Tuhan biarkan saya, Tuhan hancurkan saya. Come on. Sikap hati itu diperhitungkan loh sama Tuhan. Makanya coba lihat, apa akibat dari banyaknya bersungut-sungut. Selalu ada konsekuensi bersungut-sungut. Ada konsekuensi marah-marah, kecewa. Konsekuensinya apa saudara? Kelemahan tubuh. Harusnya mujizat diterima hari ini, diterima 10 tahun kemudian. Harusnya masalah selesai hari ini, tapi terjadi 10 tahun kemudian. Karena apa? Sikap hatinya yang salah. Tidak pernah mau belajar, Tuhan lagi ngajarin apa. Salah satu cara kita belajar, itu adalah pada saat proses seperti ini. Lalu yang kedua, kita belajar pada saat apa? Baca firman. Tuhan lagi bicara apa? Ini kan Tuhan lagi bicara apa nih seperti ini? Sikap hati. Bagaimana kita berperilaku kepada Tuhan. Itu penting sekali dan itu diperhitungkan sama Tuhan. Jangan salah saudara. Bukan konten doanya. Memang konten doanya iya, tetapi bukan itu yang utama. Ini loh yang ada di dalam hati ini, kemurnian. Kemarin kan kita udah bahas tentang kemurnian hati toh. Nah ini kayak begini juga. Dikatakan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Ini banyak sekali kita banyak belajar dari perwira ini loh. Dia tahu bahwa ya Tuhan aku ini bukan siapa-siapa, aku gak layak Tuhan, aku gak layak, mau minta apa saja aku gak layak sih Tuhan. Aduh Tuhan gak usah repot-repot deh datang ke rumah, gak usah Tuhan gak usah. Aku percaya kok kalau Yesus cuma mengatakan sembuh, maka aku percaya bahwa kata-kata sembuh itu akan menghasilkan mujizat, bahwa pasti terjadi kesembuhan. Apakah kita punya rasa percaya seperti perwira ini saudara? Perwira ini punya keyakinan sungguh pada waktu dia datang kepada Tuhan. Dia akan mendapatkan jawaban doanya dengan tepat. Mujizat pasti ada. Ini bicara tentang apa? Bagaimana kita masih percaya sama Tuhan sampai hari ini? Kita masih percaya atau tidak? Ini jelas banget loh dibilang. Aku gak layak. Ini bicara tentang sikap hati. Aku banyak dosa Tuhan. Semua ini karena salah saya. Pernah gak saudara kita tuh punya sikap begitu di hadapan Tuhan? Pernah gak saudara kita tuh punya sikap, Tuhan ampuni saya, keadaan keluarga saya hancur karena salah saya? Punya gak saudara kita punya sikap seperti ini di hadapan Tuhan? Kerendahan hati untuk bisa menerima bahwa kehancuran ini akibat kesalahan kita. Pernah gak kita punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan? Atau jangan-jangan kita datang kepada Tuhan, pokoknya setor aja masalah. Permohonan A, B, C, D dikasih sama Tuhan. Tuhan ini kau baca sendiri, kebutuhanku kayak begini. Atau jangan-jangan kita cuma begitu. Tuhan tidak pernah dipuji. Tuhan tidak pernah disembah. Gak ngerti isi hati Tuhan. Maunya pertolongan, maunya mujizat, maunya instan. Tapi gak ngerti isi hati Tuhan. Si perwira ini lebih mengenal siapa Yesus. Padahal dia orang kaya, orang terpandang. Jangan sampai kita kalah sama si perwira ini. Si perwira ini punya kerendahan hati yang luar biasa dahsyat.
Dia percaya dengan Tuhan. Maka lihat, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kita coba lihat perempuan, si wanita yang sakit pendarahan 12 tahun itu. Dia ngomongnya bagaimana? Dengan memegang puncak jubahnya Yesus, maka aku akan sembuh. Pertanyaannya, logika gak sih? Pegang puncak itu pucuan. Pegang puncak jubah Yesus lalu sembuh. Masuk akal gak sih? Enggak, bukan? Tapi si perwira ini mengajarkan, percaya saja kalau Tuhan sudah ngomong terjadi mujizat, pasti terjadi. Kalau Tuhan sudah katakan janganlah kamu khawatir, berarti sekali Tuhan ngomong jangan khawatir, berarti memang aku tidak boleh khawatir. Kalau Tuhan katakan, nantikanlah Tuhan. Berarti kalau kita menantikan Tuhan, berarti ada pertolongan, disuruh tunggu. Apakah kita punya sikap hati menanti Tuhan? Ini kayak si perwira ini loh. Tuhan ngomong apa pasti terjadi. Nah, seringkali kita gak percaya sama Tuhan. Karena apa? Ini tidak dibaca. Mungkin hanya dibaca tapi tidak dilakukan. Dikatakan bersukacitalah senantiasa. Tetap aja kelemahan tubuh. Tetap aja frustrasi. Tetap aja ketakutan. Tetap aja sakit-sakitan. Padahal Tuhan sudah bilang, bersukacitalah senantiasa. Artinya bersukacita terus menerus. Mau tekanannya besar, mau persoalannya besar, mau kita dapat tekanan kayak apapun, bersukacita. Tapi kita memilih kelemahan tubuh, kita memilih frustrasi berkepanjangan, kita memilih takut, kita memilih punya tubuh yang gemetaran sampai kita demam, sampai kita sakit kepala, sampai susah tidur. Karena tidak melakukan ini. Ya, coba lihat saudara. Si perwira ini dengan penuh keyakinan, udahlah Tuhan kau ngomong apa? Sekali aja lah, aku percaya kok pasti mujizat terjadi. Artinya apa tuh? Doa itu gak usah terlalu panjang, kali lebar, kali tinggi. Engkau punya hati yang percaya saja, doamu singkat, itu terjadi mujizat. Ini kan sebenarnya si perwira ini lagi memuji Tuhan loh. Dia lagi memuji Tuhan. Makanya seringkali saya mengajarkan kepada Anda, banyak-banyaklah muji nyembah Tuhan. Jangan cuma setor masalah. Ditulis di kertas, nih Tuhan ini. Pokoknya ini kebutuhan saya. Ini kan si perwira ini lebih banyak menyembah Tuhan loh ini. Sikap hati itu bicara tentang pujian, penyembahan, sikap hati. Waktu dia mengatakan bahwa dengan mengatakan sepatah kata saja maka hambaku itu akan sembuh. Ini kan dia lagi memuji Tuhan loh. Itulah pentingnya pujian penyembahan. Sewaktu kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan disenangkan. Seperti ini diperhitungkan sama Tuhan. Makanya coba lihat, Tuhan gak banyak ngomong kan. Oke, aku akan datang. Dan aku akan menyembuhkan, gak cuma datang. Cuman visit aja, enggak. Oke, aku akan datang, aku akan sembuhkan. Yang membuat Tuhan simpel jawabannya karena apa? Sikap hati. Barusan tadi pagi sebelum saya live ini, saya posting tentang kesaksian saya sekian puluh tahun yang lalu. Sewaktu saya butuh dana untuk apa? Ujian skripsi. Besok harus ujian skripsi. Karena saya buat kesalahan, saya harus membayar 1 kali SPP lagi. Padahal saya ini sebenarnya gratis, saudara, saya sekolah negeri. Tapi karena saya buat kesalahan, ya saya kena denda. Tapi duitnya gak ada. Besok itu mau ujian skripsi.
Yang pernah jadi mahasiswa pasti ngerti, yaitu hal-hal yang bikin deg-degan. Mau ujian skripsi nggak ada uang lagi. Tapi coba, apa yang membuat Tuhan membuat mujizat dalam hidup saya? Sikap. Saya nggak sembrono dengan mengatakan ini udah kepepet, besok ujian skripsi duitnya nggak ada, aku akan telepon orang pinjam. Ini poin penting. Kalau udah kepepet, kita mengutamakan Tuhan atau kita cari jalan keluar sendiri karena kepepet. Jangan sampai aku nggak ujian skripsi. Aku akan pinjam. Tapi Tuhan katakan apa? Doa. Udah kepepet loh, saudara. Besok ujian skripsi berarti sebelum jam 3, bank tutup itu kan jam 3 toh. Sebelum jam 3 saya harus punya duitnya. Itu kira-kira jam 11, saudara. Enggak jam 11, kira-kira jam 1-an lah. Orang itu habis makan kok. Lalu kemudian apa, saudara? Yang saya lakukan adalah saya memuji dan menyembah Tuhan. Saya punya keyakinan bahwa kalau Tuhan suruh saya kuliah, itu dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah bawa saya sampai di titik ini, berarti itu dari Tuhan. Tuhan gak mungkin setengah-setengah. Tuhan gak mungkin kasih pertolongan itu santrit-santrit, gak mungkin. Yang saya kenal adalah Tuhan selalu memberinya satu paket. Makanya saya tidak buru-buru untuk telepon orang, pinjam duit dong, saya besok ujian skripsi. Jangankan pinjam, saudara. Saya bisa aja langsung telepon kakak saya atau mami saya gitu. Tapi Tuhan katakan tunggu. Makanya pentingnya kita punya sikap kerendahan hati. Pentingnya kita mengenal siapa Tuhan kita. Pentingnya kita itu berdoa mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Penting sekali. Makanya kenapa banyak orang kepepet. Menggunakan kata kepepet itu untuk apa? Untuk utang. Menggunakan kata kepepet untuk apa? Untuk mencari pinjaman kemana-mana. Berapa banyak orang terjerat dalam pinjaman online. Dengan alasan apa? Kepepet. Saya kurang kepepet apa, saudara? Besok pagi loh ujian skripsi. Penting gak, saudara, ujian skripsi? Penting toh. Orang itu yang dinanti-nantikan mahasiswi. Ya nah. Tapi saya tetap kekeh. Tunggu Tuhan bicara apa dulu. Saya doa itu. Waktunya yang tinggal 2 jam itu. Saya doa. Pujian penyembahan. Doa. Saya lakukan bagian saya, Tuhan lakukan bagiannya. Lalu kemudian Tuhan katakan apa? Berhenti di sebuah ATM. Cek rekening kamu. Saya tuh udah tahu pasti, Tuhan ini rekening udah lama banget kosong. Cek, Tuhan katakan. Begitu saya cek di ATM, itu jumlahnya persis seperti yang saya butuhkan. Saya ambil cash, saya langsung lari ke Bank BNI dekat kampus. Jam 2:30 udah mau tutup. Saya lari kencang. Saya berteriak ke satpamnya, jangan tutup dulu. Tolong, saya mau bayar SPP. Lalu satpamnya bilang apa? Oke, cepat. Bank mau tutup. Coba. Last minute. Makanya jalan bareng sama Tuhan, siap-siap deg-degan. Siap-siap jantungan. Tapi jantungan yang gak bikin stres. Jantungan yang gak bikin sakit, saudara. Tapi deg-degan dengan pertolongan Tuhan yang last minute itu. Coba aja kalau seandainya saya nekat cari pinjaman. Yang pertama adalah saya besok bayar utang, ya kan? Saya dapat duit dari mana? Saya aja belum kerja. Yang kedua, saya tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan di jam-jam, di detik-detik terakhir. Makanya taat itu penting. Firman Tuhan kalau nggak dilakukan, percuma, saudara. Seringkali kita tuh suka mendengar kesaksian orang, tapi kita sendiri tidak menyaksikan diri kita sendiri. Praktek, saudara. Jangan gunakan alasan. Ya kan sebenarnya saya pinjam itu kan alasannya juga benar toh. Sepertinya benar. Kan
alasan saya pinjam buat ujian skripsi sepertinya benar, sepertinya. Tapi kalau Tuhan katakan tunggu, ya tunggu. Berapa banyak orang bilang sama saya, Bu, saya itu kan utang karena kebutuhan hidup. Iya memang untuk kebutuhan hidup. Pertanyaannya mau tunggu tidak? Apapun alasan kita mau buat kebutuhan hidup, mau untuk apa saja, kalau Tuhan suruh tunggu, tunggu. Saya punya salah satu anak komsel saya. Anaknya masuk rumah sakit. Dia butuh dana 24 juta point something. Dia sudah di depan kasir. Dia bisa nggak pinjam? Anaknya sakit. Ya pasti kalau seandainya dia nekat pinjam. Tapi Tuhan katakan kepada dia, tunggu, doa saja. Banyak orang di detik-detik kepepet ini, banyak orang tidak mau menanti Tuhan terlebih dahulu. Tidak berdoa dengan segenap hati. Karena buru-buru itu seringkali tidak bisa mendengar Tuhan bicara apa. Tapi coba anak komsel saya ini. Dia itu urutan ketiga dari kasir. Sewaktu dia berdiri, dia berdoa di dalam hatinya. Tuhan, saya memang punya 2 kartu kredit. Tapi kalau dua-duanya aku pakai, aku pun tetap gak punya uang, gak cukup duitnya. Tapi aku percaya kepadamu ya Tuhan, Engkau pasti menolong. Begitu dia di urutan yang kedua, adiknya telepon. Kak, katanya si anak lagi sakit ya? Iya, itu masa COVID. Orang itu kalau transfer berapa sih? Paling kan cuma 3 juta, 5 juta, 5 juta aja udah puji Tuhan, haleluya toh. Tapi begitu dia berdiri di depan kasir persis, dia harus bayar. Tiba-tiba adiknya telepon, cek rekening sekarang ya kak, saya sudah transfer. Berapa yang ditransfer? 25 juta. Yang dibutuhkan 24,6 juta. Tuhan ngasihnya berapa? 25 juta. Ketaatan itu menimbulkan apa? Mujizat. Makanya saudara, kalau misalkan orang datang kepada saya, Bu, doakan saya, Bu, saya itu kelilit utang, Bu. Saya utang untuk kebutuhan hidup. Semua orang juga untuk kebutuhan hidup. Saya kan juga buat kebutuhan hidup. Anak komsel saya kan juga buat kebutuhan hidup. Pertanyaannya itu adalah bukan tentang untuk apa itu uang. Mau tunggu Tuhan atau tidak? Hello? Mau tunggu Tuhan atau tidak, saudara? Karena waktu nunggu Tuhan itu adalah detik-detik di mana iman itu lagi diaktifkan. Kalau iman diaktifkan cuman maunya instan, udah pinjol aja lah, udah gesek aja kartu kredit. Coba, saudara. Kerendahan hati, saudara, kerendahan hati. Ini loh, si perwira ini ngajarin kepada kita kerendahan hati. Menanti Tuhan itu kalau nggak punya sikap kerendahan hati, kita akan cari jalan keluar sendiri. Ya enggak? Orang-orang yang nggak mau menanti-nantikan Tuhan, nggak punya rasa kesabaran, maaf, itu jauh dari kata rendah hati. Saya punya nilai investasi yang luar biasa banyak, saudara, nilainya miliaran. Saya belajar melepaskan itu, udahlah hilang ya sudah. Dulu saja, kehilangan 2 juta aja, saya teriaknya, wah nyaring teriaknya. Tapi begitu diizinkan Tuhan nilainya miliaran habis, pada akhirnya saya bilang, ya sudah. Tahu? Sewaktu saya bilang ya sudah, apa konsekuensinya? Tenang, sehat, pulih. Perkara gak ada duitnya gak masalah. Karena punya tubuh sehat, roh yang sehat, jiwa yang sehat, itu penting. Punya, mau apa, buat apa punya semuanya? Kalau tubuh, jiwa, dan rohnya nggak sehat, buat apa? Amin.
saudara. Mau kepepet kayak apapun, kalau sikap hatinya nggak benar, pasti cari jalan keluar sendiri. Dengan mengatakan apa kepepet bu, bener-bener udah doa, Tuhan nggak ngomong. Ah masa sih Tuhan nggak ngomong? Nggak mungkin banget. Si perwira ini ngajarin sama kita loh, kenali siapa Tuhan kita. Ini perwira bukan muridnya Yesus loh. Ini perwira bukan muridnya Yesus loh. Tapi si perwira ini tahu sungguh siapa Tuhannya. Dia sang pembuat mujizat. Dia tahu sungguh. Makanya hari ini kita belajar tahu sikap hati, ketaatan, bagaimana cara kita berdoa. Itu lagi diajarin nih sama si perwira ini. Si perwira yang kaya raya yang gak sombong ini. Yang peduli dengan kebutuhan orang lain. Yang peduli dengan keadaan orang lain. Nah, kita bagaimana saudara? Apakah kita punya hati untuk mendoakan orang lain saudara? Punya enggak saudara sampai hari ini? Tuhan ingatkan sungguh-sungguh loh. Jangan sibuk dengan kebutuhan kita sendiri. Tapi kita enggak peduli dengan kebutuhan orang lain. Bu, boro-boro mikirin kebutuhan orang lain bu. Kebutuhan saya aja susah. Maaf saudara. Maaf sekali. Saya harus sampaikan kepada saudara bahwa Anda pelit. Maaf ya. Coba. Besok kita akan membahas tentang bagaimana Tuhan mengatakan, kapan kau memberkati aku? Waktu aku telanjang, engkau tidak memberikan aku pakaian. Waktu aku lapar, engkau tidak memberikan aku makan. Besok kita bahas di saat teduh. Tuhan itu ngelihat kalau hati pelit. Maaf ya saudara, saya harus memberitahu. Sewaktu kita itu cuma mikirin diri sendiri melulu. Kita gak pernah doain orang lain. Makanya roboh gampang. Padahal justru waktu kita itu peduli dengan orang lain, Tuhan itu peduli sama kita. Saya sudah saksikan kepada saudara berapa sering saya melayani jiwa-jiwa. Di tengah-tengah saya mengalami goncangan yang besar. Saya bisa aja saya bikin usaha baru. Tapi kalau Tuhan katakan enggak, ya enggak. Tuhan suruhnya apa? Layanin jiwa-jiwa. Buat orang dunia akan berpikir bahwa lu kurang kerjaan Kathy. Kalau lu gak punya usaha, lu gak makan. Siapa bilang? Makanya ketaatan itu butuh ketajaman telinga. Tuhan bicara apa? Taat saja. Makanya kayak waktu-waktu genting, waktu-waktu mepet. Benar tidak kita menantikan Tuhan? Atau jangan-jangan kita cari jalan keluar sendiri? Berapa banyak orang pada akhirnya terikat dengan pinjaman. Karena apa? Bayar utang dengan utang. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, lihat. Heranlah ia. Tadi kan sudah dibilang kan, perwira ini berposisi. Dia punya uang buat panggil tabib paling mahal. Dia punya posisi tinggal telepon orang, suruh tabib itu datang ke rumah. Tapi dia lakukan sendiri, dia datang kepada Yesus. Dia tidak menggunakan uangnya, dia tidak menggunakan posisinya, dia tidak mengedepankan nama baiknya. Dia datang sendiri kepada Tuhan dengan sikap rendah hati. Nol di hadapan Tuhan. Tuhan itu menanti-nantikan hamba kayak begini. Nol di hadapan Tuhan. Dengan berhati-hati ngomong sama Tuhan. Punya sikap santun untuk ngomong sama Tuhan. Jangan hanya kejar berkat, tapi nilai kesantunannya gak ada. Jangan maunya instan.
Kita diproses sama Tuhan itu untuk keselamatan kita sendiri. Tapi kita maunya instan. Sampai tidak terjaga perkataan dan perilaku kita. Lihat ini, si prajurit, si perwira ini ngajarin sama kita. Gak usah hitung-hitungan. Katakan bahwa aku pelayan Tuhan. Aku sudah bayar persepuluhan. Aku sudah melakukan ini. Kenapa Tuhan kau tidak melihat kebutuhanku? Waduh. Ngeri saudara. Kalau sampai ada keluar kalimat kayak begini. Ngeri. Who am I? Siapa kita saudara? Sampai klaim bahwa Tuhan kenapa sampai seperti ini? Kenapa kau biarkan ini? Waduh saudara. Itu ngeri loh. Ditolong Tuhan. Ditolong Tuhan atau tidak. Gak peduli. Ya sudah. Kalaupun terpaksa rumah harus dijual. Ya sudah. Berarti Tuhan punya tujuan lain. Aku mau percaya saja. Ke depan aku tidak akan berkekurangan. Kalaupun pada akhirnya aku kehilangan jabatanku, aku kehilangan posisi pekerjaanku, ya sudah, aku percaya Tuhan pasti punya pertolongan yang lain. Punyai level yang seperti ini. Dengan tidak mengedepankan siapa kita. Ini si perwira ini lagi ngajarin kita nih siang hari ini. Enggak sombong dengan Tuhan. Hati-hati ngomongnya sama Tuhan. Punya rasa hormat, punya sikap yang benar di hadapan Tuhan. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka kepadanya, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Lihat, Tuhan ngelihat hati toh. Tuhan itu lihat hati saudara. Bukan lihat tentang tiap hari nih doa, pujian penyembahan tiap hari. Tapi hatinya jauh dari kata percaya. Makanya tadi saya bilang toh. Percaya itu bukan tentang konten doa yang panjang, kali lebar, kali tinggi. Bukan itu. Percaya itu dibangun karena apa? Hubungan. Lalu yang kedua, si perwira ini mengajarkan kepada kita apa? Memuji Tuhan. Dari tadi nih perwira ini memuji Tuhan terus loh. Banyaklah melakukan pujian penyembahan. Kok gak bisa doa pujian penyembahan saudara? Mau kepepet kayak apapun pujian penyembahan. Sampai tunggu Tuhan bicara apa. Karena waktu kita tunggu Tuhan bicara apa. Kita mengandalkan Tuhan. Sesungguhnya kita membuat keselamatan itu. Kayak tadi sewaktu saya bikin kesaksian tadi tuh. Coba saya belum bisa bayar untuk besok ujian skripsi. Kalau seandainya saya nekat cari pinjaman. Saya gak selamat. Yang ada apa? Saya punya utang, harus mikir, habis skripsi pasti saya akan mikir gimana cara bayarnya utang. Beban gak? Persoalan gak? Nah, itulah pentingnya mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan manusia itu salah satunya apa? Pinjol itu mengandalkan manusia. Ketok-ketok pintu rumah orang, tolongin saya lagi kepepet, tolongin. Kita belum doa, kita belum apa-apa, belum tunggu Tuhan bicara apa, udah ketok pintu rumah orang. Habis itu begitu dipermalukan, gak ada pertolongan, lalu kita mengatakan apa? Orang kaya tapi gak mau tolongin kita. Aduh. Saya itu punya saudara kaya bu, tapi gak mau tolongin kita. Aduh saudara. Anda ini butuh pertolongan, tapi kok gak punya rasa sopan santun. Orang gak tolongin kita, itu hak mereka. Bukan kita ngatain mereka loh. Come on. Anak Tuhan kualitas perkataannya tidak seperti ini. Berarti kalau semua pintu tertutup, suka atau tidak, siap atau tidak, berarti kita harus tahu bahwa Tuhan lagi mau buka jalan, mau ketuk pintu rumah orang atau pintu rumahnya Tuhan. Kemana saudara? Sampailah di level ini. Sebab jika tidak, kita akan menjadi orang yang gampang roboh. Dikit-dikit cari pertolongan orang, dikit-dikit ketuk pintu rumah orang, dikit-dikit minta pertolongan.
Dan kita akan menjadi orang yang melo, mengasihani diri sendiri, menganggap bahwa diri kita itu persoalannya paling besar. Dan orang lain harus paham dengan keadaan kita. Mengandalkan Tuhan pasti selamat. Selamat tubuhmu, selamat jiwamu, selamat rohmu. Gak gampang sakit-sakitan, gak gampang sakit mental. Coba aja. Sewaktu kita minta pertolongan orang gak dapat. Kita berteriak, orang kaya gak mau tolong. Mental kita udah sakit itu. Nanti gak lama tubuh akan sakit. Kenapa? Mulutnya gak dijaga. Siapa kita? Siapa kita yang harus minta orang lain nolongin kita? Siapa kita, saudara? Apalagi kalau sampai kita itu sudah pernah nolongin orang, itu orang gak tahu terima kasih. Giliran saya yang giliran saya yang berkekurangan, orang itu gak mau tolongin saya. Nah, sudah mulai ungkit-ungkit. Kebaikan kita udah mulai diungkit-ungkit. Andalkan Tuhan, maka kau akan selamat. Tunggu aja Tuhan bicara apa. Makanya waktu tunggu itu ngapain? Doa, pujian, penyembahan, didengarkan Tuhan bicara apa. Tuhan suruh kita lakukan instruksinya apa. Gak pernah ada, saudara. Instruksi Tuhan itu adalah datang untuk pinjam gitu. Gak pernah ada, saudara. Mana ada Tuhan ngajarin pinjam. Kalimat Tuhan, firman Tuhan udah jelas banget kok. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Tidak ditinggalkan, tidak dibiarkan. Pegang aja itu firman. Tuhan sendiri yang akan menggerakkan tangan orang untuk memberkati kita. Makanya melatih percaya. Ini si perwira ini, sikap hati penting. Sikap hati penting. Melatih diri percaya kepada Tuhan. Jangan emosian sama Tuhan, saudara. Kalau kita emosian sama Tuhan, kita mau sama siapa? Cuman ada dua loh ya, Tuhan atau setan. Kita mau dengar mana? Ya, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Ini artinya apa toh? Ketika kita tidak mau berdoa, hasilnya kayak begini nih. Orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan adalah apa? Penderitaan. Orang yang malas berdoa pasti mengalami penderitaan. Orang yang tidak mau melatih diri percaya kepada Tuhan pasti akan mengalami penderitaan. Nih. Anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan. Akibat apa? Tidak percaya Tuhan. Tidak mengandalkan Tuhan. Di situ dikatakan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Meratap terus. Mengeluh terus. Berkesusahan yang berkepanjangan terus-menerus karena tidak percaya Tuhan. Hatinya gak penuh dengan damai sejahtera. Hatinya gak penuh dengan sukacita. Karena terlalu sering mengeluh, bersungut-sungut. Lakukan, saudara. Ketika suatu kali saya mendapatkan satu tekanan, saya harus membayar satu tagihan begitu. Saya tidak pernah merasakan itu sebagai tekanan. Karena saya cukup mengatakan Tuhan ini belum. Udah gitu aja, saya cuma ngomongnya begitu aja. Nominalnya juga besar, saudara. Saya cukup mengatakan Tuhan ini belum. Udah, habis itu saya taruh itu tagihan. Dan saya pergi melayani Tuhan. Hati saya bersukacita. Kenapa kok saya sampai bersukacita? Karena saya belajar percaya kepada Tuhan. Ini poin penting. Ini poin penting di kala-kala genting. Saya ada atau tidak ada tetap melayani Tuhan. Tuhan tolong saya atau tidak, saya tetap melayani Tuhan. Ada mujizat atau tidak, saya tetap melayani Tuhan. Saya tidak peduli apa yang akan terjadi besok, saya tetap akan melayani Tuhan. Saya menganggap bahwa ini waktu singkat. Seandainya besok saya dipanggil sama Tuhan, setidaknya di hari-hari terakhir saya melayani Tuhan. Punyai level kekristenan yang sampai di sini, di mana kita tidak mengedepankan tentang kebutuhan hidup.
Jangan dipikir saya seorang hamba Tuhan yang tidak mempunyai kebutuhan hidup. Ada, saudara. Dan besar sekarang persoalannya. Tapi sikap itu penting. Amin. Sikap itu penting. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah. Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Lihat. Pulanglah ini bicara tentang apa, saudara? Sudah, jangan berkesusahan. Sudah, jangan takut. Sudah, jangan menoleh ke belakang dengan apa yang sudah gagal, hancur, hilang. Jangan menoleh ke belakang. Tuhan katakan pulanglah. Itu bicara tentang ketenangan hidup. Sekarang kamu tenang. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jangan kau meratap terus. Tuhan katakan pulanglah. Dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Engkau percaya apa hari ini? Percaya ada mujizat kah? Percaya ada Yesus kah? Atau engkau a priori dengan dirimu sendiri? Gak mungkin lah. Kayaknya ini gagal. Makanya seringkali saya ajarkan kepada Anda semuanya, kuduskanlah hari Tuhan. Jangan pernah mengatakan ini hari sial, ini hari kere, ini tanggal tua. Stop untuk mengatakan begitu. Karena Tuhan sudah jelas katakan, percayalah, terjadilah sesuai apa yang kau percaya. Kalau engkau mengatakan ini kere, ini sial, ini bangkrut, terjadilah sesuai dengan apa yang kau katakan. Hati-hati sekali, saudara. Ya, Tuhan katakan pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga, lihat, pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi kapan pada waktu kita pulih, saudara? Bukan pada saat kita menerima mujizat, bukan. Kita pulih itu pada saat apa? Pada saat kita nyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun memerdekakan jiwa kita. Kita jadi tenang, kita jadi damai. Itulah yang disebut dengan kesembuhan. Dan Tuhan akan membuat kesembuhan-kesembuhan baru. Diawali dengan apa? Damai, sukacita, hidup yang berkemenangan, bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Itu tandanya, saudara. Itu tandanya. Makanya latih diri untuk memuji Tuhan. Latih diri untuk percaya Tuhan. Latih diri bangun pagi untuk memuliakan Tuhan. Ya, yang ikut live saya tiap hari. Jangan tidak saat teduh. Jangan tidak berdoa. Jangan tidak memuji Tuhan. Lakukan secara konsisten. Percaya. Pegang kuat. Layanin orang, saudara. Layanin orang. Jangan memikirkan diri sendiri. Amin. Selesai. Sudah. Saudara, ayo doa sama-sama. Tuhan tahu, saudara. Apa yang sedang kau pergumulkan, Tuhan tahu. Percayalah, Tuhan tahu. Tidak perlu mengulang-ulang doa kita. Jangan pernah berdoa habis energi untuk segala sesuatu yang kita sudah pasti disediakan sama Tuhan. Berdoalah minta kekuatan. Berdoalah minta penyertaan Tuhan. Berdoalah minta hati yang terus percaya kepadanya. Mintalah itu. Amin. Ku sembah kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Angkat tanganmu sama-sama. Ku sembah kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Dengar, saudara. Ada yang lagi sakit lambung sampai mau muntah rasanya. Engkau terlalu banyak tekanan dalam kehidupan. Tuhan katakan hari ini, bersukacitalah senantiasa. Orang yang bersukacita tidak gampang sakit lambungnya. Apalagi sampai rasanya mau muntah. Dengar baik.
Jangan ada tekanan yang membuat engkau frustrasi berkepanjangan. Lihatlah kuasa Tuhan lagi kerja sewaktu kita percaya kepada Tuhan. Pegang lambungmu saudara. Tuhan, kau melihat anakmu yang lagi sakit lambung ini. Dia banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, ketidakberdayaan sampai sakit lambung. Tuhan, bukakan hatinya, bukakan telinganya, bukakan matanya ya Tuhan, sampai dia tahu sungguh, orang ini tahu sungguh ya Tuhan, bagaimana belajar percaya kepada Tuhan, bahwa mujizat itu ada, mujizat itu nyata. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang ikut live ini Tuhan, yang sakit lambung, frustrasi berkepanjangan, takut yang berlebihan. Tuhan, kau bebaskan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan dilepaskan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, pulih sempurna dalam nama Yesus. Bersukacita saudara, bersukacita di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Aku mau pulih, aku mau sehat, aku mau berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Aku akan menaruh rasa percaya ya Tuhan Yesus di hati anak-anakmu yang sedang sakit lambung ini ya Tuhan. Berkemenangan ya Tuhan, kami katakan berkemenangan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kau yang sakit lambung, pulih dalam nama Tuhan Yesus, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita saudara, sukacita Tuhan yang menyembuhkan sakit lambungmu. Rasa syukurmu di hadapan Tuhan itulah yang menyembuhkan sakit lambungmu. Ku sembah kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Urapilah kedua tangan kami ya Tuhan. Pada saat kami berdoa, ada hadirat Tuhan turun, memenuhi setiap kami. Urapi hati kami ya Tuhan. Sewaktu kami datang dalam hadirat-Mu, ada roh pujian penyembahan di hati kami. Ada roh pujian penyembahan di dalam hati kami, di mulut kami akan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Taruh di hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Roh pujian penyembahan, ada worship di dalam hatinya. Kemenangan terjadi dalam nama Yesus. Kesembuhan supranatural terjadi dalam nama Yesus. Terjadi kuasa-Mu ya Tuhan atas anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Untuk firman Tuhan. Engkau mengajarkan kami banyak hal pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Engkau mengurapi kami satu persatu pagi hari ini Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan ya Tuhan, atas perkenanan Tuhan, Tuhan buat menjadi berhasil. Berkat yang baru, urapan yang baru, turun memenuhi kita. Angkat tanganmu sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat yang baru, urapan yang baru daripada Engkau, menyertai kita mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari semua umat Tuhan yang percaya dan yakin dengan penuh iman, katakan sama-sama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap bersukacita di dalam Tuhan ya. Tuhan Yesus tetap baik. Sampai ketemu besok pagi. God bless you. Saranghayo semuanya.